Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal nyelam ke sebuah dunia di mana imajinasi kamu itu bisa jadi nyata. Lupain deh baris-baris kode yang bikin pusing karena kita akan menjelajahi Scratch. Ini tuh bukan sekedar alat, tapi lebih kayak taman bermain buat kreativitasmu, tempat kamu bisa bikin cerita, game, dan animasi sendiri. Seru banget kan? Oke, kita mulai dari sebuah ide besar dari orang yang udah nggak diragukan lagi soal kreasi. Steve Jobs pernah bilang, coding itu ngajarin kamu cara berpikir. Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Scratch itu bukan cuma soal bikin program, tapi soal belajar mikir secara kreatif, sistematis, dan juga logis. Terus gimana cara kerjanya? Gini deh, bayangin aja kamu lagi main Lego. Kamu ambil satu balok, sambungin ke balok lain, dan pelan-pelan jadi deh sesuatu yang keren. Nah, Scratch itu persis kayak gitu, tapi versi digitalnya. Kamu tinggal susun balok-balok visual buat kasih perintah ke komputer. Nggak ada teks yang bikin pusing, cuma seru-seruan berkreasi. Baiklah, ayo kita mulai tur kita. Setiap cerita, game, atau animasi itu butuh dua hal dasar. Sebuah dunia tempat ceritanya terjadi, dan para karakter di dalamnya. Kalau di Scratch, kita sebutnya panggung dan para aktor. Pas pertama kali kamu buka Scratch, tampilannya bakal kayak gini. Mungkin kelihatannya banyak tombol ya, tapi tenang aja, jangan panik. Anggap aja ini studio kreasimu. Yuk kita kenalan sama setiap bagiannya satu persatu, mulai dari pemain utamanya. Di sini nih kita lihat ada dua area kunci. Area yang gede di kanan atas itu namanya panggung. Disitulah semua aksimu nanti bakal ditampilkan. Nah, tepat di bawahnya kamu bakal nemuin daftar sprite. Sprite itu sebutan buat karakter atau objekmu. Dan disinilah kamu bisa ngatur semua aktor dalam ceritamu. Oke, sekarang kita udah tahu di mana aksinya terjadi. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bikin aksi itu terjadi? Jawabannya ada di inti keajaiban Scratch, yaitu balok kode. Yuk kita lihat gimana cara merakitnya. Konsep di balik Scratch ini namanya pemrograman visual. Ini cara yang jenius banget buat bikin program tanpa harus ngetik kode. Kamu cukup susun elemen-elemen visual, balok-balok warna-warni ini, buat jadi instruksi. Jadi setiap balok itu adalah perintah yang bisa langsung kamu lihat dan pahami. Bikin program pertamamu itu gampang banget loh, cuma 4 langkah. Pertama, pilih kategori perintah dari palet di sebelah kiri, misalnya gerakan atau suara. Kedua, dari situ, pilih balok spesifik yang kamu mau. Ketiga, seret baloknya ke area kerja kosong di tengah, yang kita sebut area script. Terakhir, tinggal susun balok-baloknya, kayak potongan puzzle buat jadi instruksi. Gampang kan? Jadi intinya tuh gini, setiap susunan balok itu adalah sebuah instruksi lengkap. Misalnya, kamu gabungin balok ketika bendera hijau diklik sama balok gerak 50 langkah. Nah, ini aja udah jadi program sederhana. Ini sama aja kayak ngasih tahu si kucing. Hey, pas bendera hijau itu diklik, kamu jalan maju 50 langkah ya. Logis banget kan? Oke, sprite kita sekarang udah bisa gerak. Tapi gimana caranya kita suruh dia pergi ke lokasi yang spesifik? Nah, untuk itu kita perlu paham peta tak terlihat yang dipakai Scratch, yaitu sistem koordinat. Ini pertanyaan penting nih. Gimana caranya komputer tahu di mana itu? Di sana. Kalau kita bilang pindah ke pojok kanan atas, si sprite tahu persisnya di mana titik itu. Jawabannya adalah dengan pakai peta yang nggak kelihatan. Jadi gini, panggung di Scratch itu sebenarnya kayak kertas grafik matematika. Ada gridnya. Ada sumbu X yang arahnya dari kiri ke kanan, dan sumbu Y dari bawah ke atas. Titik pusat panggung itu ada di posisi 0,0. Dengan sistem ini, setiap titik di panggung jadi punya alamatnya sendiri-sendiri. Nah, ini nih yang penting buat dibedain. Kalau pakai balok gerak 10 langkah, itu namanya gerakan relatif. Sama aja kayak bilang ke sprite, maju aja ke arah manapun kamu lagi ngadep. Sebaliknya, kalau pakai ubah X sebesar 10, itu gerakan absolut. Kayak bilang, geser ke kanan di peta, nggak peduli kamu lagi ngadep kemana. Paham bedanya? Ini bakal ngasih kamu kendali penuh atas gerakan karaktermu. Aktor-aktor kita udah siap beraksi dan tahu cara bergerak di atas panggung. Sekarang, yuk kita fokus ke panggungnya itu sendiri. Soalnya setiap cerita yang hebat butuh latar yang pas dong. Di Scratch, latar belakang panggung ini disebutnya backdrops. Kamu bisa ubah pemandangannya dari kamar tidur jadi luar angkasa atau dasar laut cuma dengan beberapa klik aja. Kamu bakal nemuin pilihan buat ngatur backdrops ini di area kanan bawah, di sebelah daftar sprite-mu. Nah, ini dia pertanyaan menarik. Kita kan tahu balok kode itu buat ngarahin sprite. Tapi, apa yang terjadi kalau kita ngeklik latar belakangnya? Apa kotak peralatan kita, yaitu daftar balok kodenya, bakal tetap sama? Jawabannya tentu aja enggak.
Dan ini cerdas banget. Waktu kamu pilih latar belakang, kategori balok gerakan langsung hilang dari pilihan. Kenapa? Ya karena latar belakang itu kan pemandangan, dia nggak bisa gerak. Scratch secara otomatis cuma ngasih kamu alat-alat yang relevan untuk objek yang lagi kamu kerjain. Keren ya? Kita udah menjelajahi elemen-elemen inti dari semesta Scratch, mulai dari aktornya, panggungnya, sampai cara ngasih mereka perintah. Sekarang, bagian terpentingnya adalah apa yang bakal kamu lakuin dengan semua ini. Jadi, yuk kita rekap kilat perangkat kreasimu. Kamu punya panggung sebagai kanvas, sprite sebagai aktor, balot kode sebagai instruksi, area script sebagai cetak biru, dan latar belakang buat ngatur pemandangannya. Ini semua adalah bagian dari studio pribadimu. Dengan semua pengetahuan ini, tinggal satu pertanyaan lagi. Kamu udah punya semua yang dibutuhin buat mulai berkreasi. Jadi, dunia kayak apa? Game macam apa atau cerita apa yang bakal jadi mahakarya pertamamu? Selamat mencoba dan selamat berkarya.